Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami ingin menjelaskan tentang materi Indonesia Merdeka, mulai dari menyerahnya Jepang kepada sekutu hingga proklamasi kemerdekaan. Check it out! Kekalahan Jepang terhadap sekutu. Masih ingatkah kalian tentang bom atom yang diledakkan di dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki? Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama yang bernama Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan kembali di kota Nagasaki. Bom atom tersebut bernama Fat Man. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang karena Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah menyebabkan kedua kelompok, yakni sekutu dan negara-negara fasis, saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Kehancuran kedua kota tersebut telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Dan pada masa inilah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada masa kependudukan Jepang, radio sebagai alat komunikasi yang paling berperan pada waktu itu dikuasai oleh Jepang. Namun, para pahlawan bangsa tidak menyerah begitu saja. Mereka menggunakan beberapa radio gelap yang disembunyikan untuk dapat mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Dari radio inilah peristiwa kekalahan Jepang didengar oleh para pemuda Indonesia. Para pemuda Indonesia seperti Khairul Saleh, Abu Bakar Lubis, Aidit, Darwis, Johar Nur, Wikana, dan lainnya yang mendengar kekalahan Jepang melalui radio berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan dan proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah juga telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun, Bung Hatta tidak bersedia dan akan membicarakannya dengan Bung Karno terlebih dahulu. Setelah bertemu Bung Karno, Syahrir menyampaikan hal yang sama seperti saat bertemu Muhammad Hatta. Namun, Soekarno berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, golongan pemuda memiliki pemikiran yang berbeda. Setelah mengetahui Soekarno, Muhammad Hatta dan anggota golongan tua lainnya lebih memilih untuk menunggu rapat PPKI yang menurut golongan pemuda itu merupakan organisasi buatan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda pun memutuskan untuk mengungsikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan kedua pemimpin tersebut dari pengaruh Jepang, karena golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun ada gelagat bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia jika sudah kembali ke Jakarta. Sedangkan Jakarta sedang berada dalam keadaan tegang karena pada tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Subarjo tahu bahwa para pemudalah yang telah membawa pergi Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto.
Tibalah Ahmad Soebardjo di Rengas Dengklok pada pukul 5:30 sore untuk menjemput Soekarno dan yang lainnya. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebardjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Soebenno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo menjadikan dirinya sebagai jaminan apabila proklamasi belum juga terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pukul 12 siang, maka ialah yang akan bertanggung jawab dan akan menyerahkan nyawanya. Dengan jaminan itu, maka Sudantjo Soebenno mewakili para pemuda mengizinkan Soebardjo untuk bertemu dan membawa pulang Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Petang itu juga, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, para tokoh bangsa segera menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Mereka membicarakan tentang penyerahan pemerintah Jepang kepada sekutu serta tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan tuntutan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menerima panggilan Mayor Jenderal Nishimura. Ketika bertemu Soekarno dan Muhammad Hatta, Nishimura menegaskan bahwa Indonesia dalam status quo, sehingga rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan. Dari situlah mereka menuju ke rumah Maeda dengan satu visi, Indonesia segera merdeka tanpa melibatkan Jepang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di rumah Laksamana Maeda. Tokoh perumus proklamasi yang dimaksud adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Kata proklamasi andil Bung Karno. Kalimat kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Ahmad Soebardjo. Kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya andil Bung Hatta. Setelah selesai, rumusan teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir. Pada saat itu, muncul persoalan yang akan menandatangani naskah proklamasi. Soekarni kemudian mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dan disetujui oleh hadirin. Selanjutnya, konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan perubahan. Perubahan yang terdapat dalam teks proklamasi sebagai berikut. Yang pertama, kata tempoh diganti menjadi tempo. Yang kedua, kata Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Yang ketiga, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Teks yang diketik tersebut dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah yang pertama, pembacaan teks proklamasi, yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo
dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke Serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 siang, upacara telah selesai. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia, di mana proklamasi mempunyai makna dan arti penting sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan kemerdekaan yang memberitahu baik kepada bangsa Indonesia sendiri maupun dunia luar bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Yang kedua, secara hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia untuk menghapus tata hukum kolonial dan menggantikannya dengan tata hukum nasional. Yang ketiga, secara politis ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan membangun negara Republik Indonesia yang bebas dan berdaulat penuh. Yang keempat, proklamasi 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Dan yang terakhir, proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan, di setiap keadaan. Dukungan rakyat terhadap proklamasi. Begitu mendengar proklamasi kemerdekaan, rakyat memberikan dukungannya, antara lain dengan penyebaran proklamasi, pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, aksi perjuangan rakyat Jakarta, rapat raksasa di lapangan Ikada untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan insiden bendera di Hotel Yamato di mana para pemuda merobek kain biru pada bendera Belanda, kemudian menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Sekian dulu penjelasan tentang perjalanan Indonesia Merdeka yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.